warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uih Mutilayati, saya dari kelompok 3. Nama saya Iza Umaroh. Nama saya Muhlifah Sulihati. Saya dari kelompok 3, mata kuliah Bimbingan dan Konseling semester 6, Pendidikan Agama Islam, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini kami akan menjelaskan tentang tujuan, fungsi, manfaat, dan ruang lingkup bimbingan dan konseling. Baik, jadi secara umum tujuan bimbingan dan konseling yaitu merupakan suatu individu yang sedang dalam proses perkembangan. Oleh sebab itu, maka tujuan bimbingan dan konseling adalah agar tercapai perkembangan secara optimal pada individu yang dibimbing dapat berkembang di lingkungan. Optimalisasi pencapaian tujuan bimbingan dan konseling pada setiap individu tentu berbeda sesuai tingkatan perkembangannya. Apabila yang dibimbing adalah murid sekolah dasar, di mana mereka saling dalam proses perkembangan dari usia SD ke usia SMP atau usia anak-anak ke usia remaja. Tentu optimalisasi pencapaian tingkat perkembangannya sesuai dengan usia sekolah dasar. Demikian juga apabila yang dibimbing adalah siswa sekolah menengah pertama atau SMP, madrasah sanawiyah, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, SMA atau SMK, madrasah aliyah, dan perguruan tinggi. Individu yang sedang dalam proses perkembangan, apalagi ia adalah seorang siswa, tentu banyak masalah yang dihadapinya, baik masalah pribadi, sosial, maupun akademik, dan masalah-masalah lainnya. Kenyataan bahwa semua individu siswa mampu melihat dan mampu menyelesaikan sendiri masalah yang dihadapinya, serta tidak mampu menyesuaikan diri secara efektif terhadap lingkungannya. Bahkan ada kalanya individu yang tidak mampu menerimanya dengan sendiri. Merujuk pada masalah yang dihadapi individu siswa, maka tujuan bimbingan dan konseling adalah agar individu yang dibimbing memiliki kemampuan atau kecakapan dan menemukan masalahnya dan mampu untuk atau cakap dalam memecahkan sendiri masalah yang dihadapinya, serta mampu menyelesaikan diri dengan lingkungannya. Di sini bimbingan dan konseling itu memiliki 4 kerangka. Yang pertama yaitu agar membantu mengembangkan kualitas pribadi individu yang dibimbing. Yang kedua, membantu mengembangkan kualitas kesehatan dan klien. Maksudnya nomor 2 itu membantu mengembangkan kualitas kesehatan mantan klien. Dan yang ketiga, membantu pengembangan perilaku-perilaku yang lebih efektif pada diri individu dan lingkungannya. Dan yang terakhir adalah membantu klien menanggulangi problema hidup dan kehidupannya secara mandiri. Selanjutnya yaitu secara operasional, individu atau pribadi yang kafah atau insan kamil adalah individu yang mampu dalam 4 hal. Yang pertama, berpikir secara positif sebagai hamba Allah SWT yang tugasnya adalah mengabdi kepadanya. Yang kedua adalah berpikir positif tentang diri dan orang lain di lingkungannya. Yang ketiga, mewujudkan potensi fikir dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah mewujudkan akhlak al-karimah dan senantiasa berbuat ihsan atau berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari terhadap diri dan lingkungannya. Saya akan menjelaskan tentang fungsi dan manfaat bimbingan konseling. Untuk fungsi yang pertama yaitu fungsi pencegahan, di mana bimbingan konseling dimaksudkan untuk mencegah timbulnya masalah yang dialami oleh siswa yang dapat menghambat perkembangannya, seperti mengalami kesulitan belajar, terus kurangnya informasi yang didapat, dan masalah sosial lainnya. Untuk implementasi dari fungsi pencegahan ini sendiri yaitu seperti layanan orientasi, di mana siswa baru dapat lebih baik mengenal lingkungan sekolah barunya dan tidak mengalami kesulitan dalam proses belajar mengajar.
Terus yang kedua yaitu fungsi pemahaman. Bimbingan konseling memberikan pemahaman diri siswa serta permasalahannya dan lingkungan dirinya sendiri dan pihak-pihak yang membantunya. Dan yang ketiga yaitu fungsi pengentasan. Pada fungsi pengentasan ini, bimbingan konseling dapat memecahkan masalah yang dialami oleh siswa itu sendiri. Dan fungsi yang keempat yaitu fungsi pemeliharaan. Jadi, bimbingan konseling bukan hanya untuk memecahkan permasalahan saja, tapi juga mengusahakan hal tersebut menjadi lebih baik dan berkembang. Untuk yang kelima yaitu fungsi penyaluran. Jadi di mana bimbingan konseling ini dapat menyalurkan bakat, minat yang dimiliki oleh siswa. Terus yang keenam yaitu fungsi penyesuaian. Jadi, bimbingan konseling di sini dapat membantu siswa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manfaat bimbingan konseling. Jadi, yang pertama yaitu seorang siswa merasa bahwa dirinya lebih diperhatikan oleh guru atas tingkah laku dan perbuatannya. Terus yang kedua yaitu memberikan suatu motivasi kepada siswa sehingga mempunyai problem atau masalah dapat langsung berkonsultasi kepada guru pembimbing. Terus yang ketiga yaitu siswa dapat menemukan solusi dari suatu permasalahan yang dihadapinya. Terus yang keempat yaitu meningkatkan mutu sebuah sekolah. Terus yang kelima, berkontribusi pada pencapaian visi, misi, dan tujuan sekolah tersebut. Terus yang terakhir yaitu yang keenam, menghasilkan peserta didik yang berkualitas dengan kematangan kognitif, emosional, sosial, dan tentunya kematangan moral. Yang pertama di sini yaitu ruang lingkup bimbingan dan konseling dari segi pelayanan. Di sini bimbingan dan konseling dari segi pelayanan itu dibagi menjadi dua aspek. Yang pertama itu adalah pelayanan di sekolah, dan yang kedua adalah pelayanan di luar sekolah. Di sekolah itu sendiri, bimbingan dan konseling ini berperan sebagai salah satu aspek yang menopang tercapainya tujuan pendidikan yang hendak dicapai dalam suatu lembaga pendidikan. Maka di sini bimbingan dan konseling itu terkait dengan beberapa bidang yang lain. Salah satunya adalah dari bidang kurikulum, yang kedua adalah dari bidang administrasi dan juga kepemimpinan, dan yang keempat terkait dengan bidang kesiswaan. Maka di sini bimbingan dan konseling atau seorang konselor di sekolah itu wajib untuk melayani dari berbagai aspek yang sudah disebutkan tadi. Selanjutnya adalah bimbingan dan konseling di luar sekolah. Di luar sekolah itu sendiri, bimbingan konseling ini melayani dalam bentuk bimbingan konseling keluarga. Di situ bimbingan konseling ini berperan untuk menangani permasalahan-permasalahan dalam suatu keluarga. Misal tentang suatu konflik yang menyebabkan dekatnya dengan perceraian, kemudian dengan hak anak dan sebagainya. Lalu yang kedua, bimbingan konseling di luar sekolah ini melayani dalam bidang masyarakat yang lebih luas. Jadi di situ ada panti asuhan, terus yang kedua ada kantor-kantor, kemudian yang ketiga itu ada industri-industri begitu. Selanjutnya, ruang lingkup bimbingan dan konseling yang kedua adalah
ruang lingkup dari segi fungsi. Dari segi fungsi itu sendiri, bimbingan konseling ini seperti yang sudah dijelaskan oleh pemateri yang sebelumnya. Selanjutnya, ruang lingkup dan bimbingan konseling yang ketiga adalah dari segi sasaran. Dari segi sasaran itu sendiri, bimbingan dan konseling ini itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu dari segi perorangan atau individual, yang kedua adalah kelompok. Nah, seperti yang kita ketahui ya, bimbingan dan konseling itu kan juga terkadang bisa dilakukan secara individu atau secara kelompok gitu. Jadi kalau secara individu, biasanya bimbingan dan konseling itu utamanya di sekolah itu membantu peserta didik untuk memahami dan juga mengerti perihal potensi akademik yang dia miliki, kemudian bakat yang dia punya, kemudian bagaimana selanjutnya peserta didik akan membawa hal-hal yang terkait genetik tadi gitu. Lalu untuk kelompok, biasanya bimbingan konseling ini juga sering dilakukan. Jadi untuk menangani suatu permasalahan atau suatu hal yang menjadi kendala dari sebuah organisasi atau dari sebuah kelompok, maka bimbingan konseling bisa dilakukan secara bersama-sama. Selanjutnya, ruang lingkup bimbingan dan konseling yang keempat adalah dari segi pendidikan dan juga karir. Dari segi pendidikan itu sendiri, biasanya bimbingan konseling di sini membantu peserta didik untuk memperbaiki prestasi yang dia torehkan di sekolah, juga dalam permasalahan-permasalahan saat dia melakukan pergaulan dengan teman sejawat di sekolahnya. Karena kan tidak sedikit juga dalam suatu sekolah peserta didik itu mengalami permasalahan dalam interaksi sosialnya dengan sekitar. Misal anak itu menjadi seorang introvert alias tidak mau bergaul dengan kawan-kawannya, atau mungkin saat dia bergaul juga kadang tidak dianggap oleh teman-temannya begitu. Lalu dari segi karir, di sini bimbingan dan konseling membantu peserta didik untuk mengambil keputusan yang tepat akan karir yang akan dia tempuh selanjutnya. Kadang kan memang peserta didik itu tidak mengerti apa yang dia sukai, kemudian bagaimana dia akan melanjutkan tahapan-tahapan selanjutnya untuk karir kedepannya. Yang terakhir, ruang lingkup bimbingan dan konseling yang kelima yaitu dari segi sosial dan juga budaya. Di sini bimbingan dan konseling berperan untuk mengembalikan interaksi sosial yang sehat di kalangan masyarakat. Jadi bagaimana bimbingan dan konseling ini menangani sesuatu yang berkaitan dengan pergaulan yang kurang sehat, kemudian interaksi sosial yang kurang baik begitu. Jadi bimbingan konseling di sini bisa mengatasi atau memberi layanan atas hal tersebut.